validasi itu definitely a thing yang pastinya semua orang juga inginkan. Tapi satu hal yang kita harus ingat adalah who is the one giving you that validation. Jadi kamu bisa tahu bahwa itu sebenarnya constructive atau justru destructive. Yes, cause my mom itu very famous. Pertama kali kalau ada orang ketemu saya itu anaknya Miss Mary atau they always know me for my mom's name. Kalau naik ke panggung mereka selalu introduce Alvenia Liu, anak putrinya Miss Mary Riana. Jadi that's one of the hardest thing. Kalau misalnya sekarang udah memiliki dampak ke my community, I want to make an even bigger impact. Tapi kalau misalnya sekarang bukan terlahir sebagai putrinya Mary Riana, kira-kira Avenia ini seorang Avenia Liu memberikan pesan buat Mary Riana. Apa pesan? Welcome back di podcast Ahava, dan bintang tamu Kotomi kali ini sangat spesial. Lahir di lingkungan motivator, tapi mencoba mencari jati diri. Siapa dia? Avenia Liu, putri dari Miss Mary Riana dan Alfa Cendrasa. Wah, luar biasa. Sis Avenia, Koko berapa kali ketemu dirimu, dan mungkin dari sejak kecil aku udah ketemu kamu gitu ya. Perkembangan kamu luar biasa dan buat aku pribadi sangat membanggakan. That's why I think I need to support you in my life gitu ya, aku pikir gitu ya. Karena orang yang mau berkembang itu dia juga butuh untuk ada satu orang yang memberikan dukungan. Betul. Dan yang paling membanggakan buat Kotomi adalah kamu berhasil meluncurkan buku kamu sendiri nih. Iya. Ini buku pertama ya? Yes, buku Oke. pertama yang dipublish. Buku pertama yang dipublish. Berarti sebelumnya ada juga bikin-bikin. Ada juga, cuman nggak bener-bener dijual gitu. Apa ide awalnya bisa bikin buku? Kalau sebenarnya interesting story, itu pas aku umur 13 tahun, aku dapat handphone baru sama mama papa. 13 tahun kamu baru dapat? Iya, baru dapat. Mamamu berteman sama Koko sudah lama sekali. Iya, harusnya aku minta saja sama Kotomi. Toko handphone gitu ya. Harusnya kamu ke uncle aja. Oke, terus. Tapi ya namanya anak kecil bawa keluar, akhirnya handphonenya rusak terus malah nggak bisa diperbaiki. Nah, pas sangat sedih dong artinya. Terus takut banget bilang ke papa mama. Untung papa mama nggak marah. Cuman papa bilang kalau mau punya handphone baru harus pakai uang sendiri. Wow. Nah, umur 13 tahun langsung shock sih. Tantangan challenge pertama tuh ya. Exactly. Apa yang kamu pikirkan di detik papa ngomong kayak begitu? Dulu aku kira he's joking karena mana mungkin anak 13 tahun bisa beli handphone sendiri. Tapi turns out he's not joking, dan akhirnya saya harus belajar untuk mengelola uang saya sendiri, ngurangi jajan-jajan, hangout sama teman, dan dari situ saya belajar bahwa uang itu gampang banget untuk dihilangkan tapi sangat susah untuk didapatkannya kembali. So because of that, aku mau sharing my personal experience agar remaja-remaja lainnya juga bisa tahu pentingnya uang tanpa harus melewati experience seperti itu. Jadi that's why I wrote Coin Quest. Itu di usia 13? Iya, 13. Kita langsung to the point. Oke. Lalu kapan pertama kali kamu akhirnya bisa beli handphone sendiri? Bisa you beli sendiri? Atau finally papa mama hadiahkan, atau berhasil beli sendiri? Itu umur 14 tahun. Tepat 1 tahun? Iya. Berarti selama 1 tahun itu pasang target? Iya. Jadi selama 1 tahun, so for 1 year aku kan pinjam handphonenya mama, dan dari situ saya harus mikir nih kayak uang saya habis itu gara-gara apa. And di sekolah saya itu mereka sering banget hangout di luar sekolah, jajan, dinner, minum matcha. So then I have to cut that down. Dan as an extrovert itu bener-bener kayak sedih banget. FOMO, not easy. Tapi ya namanya harus mencapai goal, it means we have to go outside of our comfort zone. Jadi mostly itu gara-gara saya nabung and just jangan impulse buying gitu sih. Jangan impulse buying. Iya. Dan mama kan terkenal dengan salah satu lagunya itu Aku Bisa gitu ya, kurang lebih gitu ya. And is that di momen itu kamu merasa bahwa iya, aku juga pasti bisa kok melalui ini semua? Yes. Berarti lagu punya pengaruh impact dalam hidup. Bener banget, yes. Dan bener nggak kalau misalnya tentang apa yang kita dengar setiap hari itu akan repeat di sini, dan itu bisa jadi afirmasi yang mempengaruhi keputusan maupun tindakan kita? Bener sekali, karena sebenarnya
my parents itu bener-bener support the entire time. Kayak mereka nggak cuman bilang, ya kalau mau beli handphone baru beli sendiri, tapi mereka bener-bener try to support me along the way. Jadi mereka kasih opportunity biar misalnya kan my mom punya camp, life camp gitu Live kan. cam, yes. Terus kalau misalnya kita referral orang, kita juga bisa dapat uang. So then dari I situ aku see. kayak opportunity baru untuk mendapatkan They show you uang. the way. Yes, they show me like different ways that I can do. Terus Oke. misalnya aku juga pernah sempet kayak selling stationeries gitu. Terus mereka juga bantuin kan. Pas itu aku nggak punya bank account, jadi pinjam mama punya Tokopedia, terus beli-beli stationeries terus jualin ke teman-teman gitu. So even though belajar independently, tapi mereka juga masih support banget untuk show me and guide me the way. Berarti lahir di keluarga, ya boleh dibilang mama terus terang aku respect dia sebagai perintis ya kalau di mata Koko ya. Kalau papa mungkin pewaris, ya mungkin Koko lebih kenal mama daripada papa, tetapi begini, maksud Koko poinnya adalah lahir di keluarga besar yang menginspirasi jutaan banyak orang. Is that itu buat kamu otomatis itu jadi mudah atau justru menjadi challenge? Justru for me kayaknya, if I have to be honest, agak sama sih. Karena even though my parents, like I'm very grateful bisa dilahirkan di keluarga yang sangat kayak very successful and Yes. very privileged. Yeah. Tapi the way I'm treated kayaknya sama like orang lain. Kayak mereka they don't spoil me. Aku pun nggak dikasih uang jajan. Jadi my money itu bener-bener from Chinese New Year doang. Tidak manjakan. Enggak dikasih uang jajan, nggak dimanjakan. Jadi my money itu cuma dikasih pas Chinese New Year, angpau-angpau. Terus dari situ saya harus save selama 1 tahun biar ya masih punya uang untuk beli-beli barang gitu sendiri. Untung mama tidak investasi bodong ya. Apa yang kasih mama dulu? Oh Oke. ya. Ya. Tadi aku sempat scrolling nih Instagramnya. Aku sempat kayak catchy banget sama kata-kata ini. Endlessly blessed, forever grateful. Yes. Coba mau nanya nih, apa yang membuat Alvernia merasa grateful? Everything, dari yang besar, dari yang kecil. Honestly, I'm just most grateful that ya saya memiliki people yang support banget. Even though mungkin ya nggak deket atau mungkin baru ketemu pertama kali, aku ketemu Kotomi pertama kali langsung dapat endless support dari dia, and I feel very grateful because of that. So meskipun saya mendapatkan banyak like a lot of achievements, a lot of awards, activities, tapi satu hal yang saya sangat grateful adalah saya bisa memiliki orang-orang yang saya sayangi dan yang masih bisa support saya throughout my journey. So that's what I'm grateful for sih. Keren sekali. Ada tantangan nggak? Punya apa tantangan terbesar yang Alvernia hadapi saat ini? Tantangan terbesar, kalau misalnya dibandingin orang, I don't think I can say that I have tantangan yang besar-besar banget sih. Cuman mungkin one thing is building a name for myself. Karena kan my mom, iya, yes, cause my mom itu very famous. Jadi Yes. ya pertama kali kalau ada orang ketemu saya itu ya anaknya Miss Mary atau Yeah. they always know me for my mom's name. Kalau naik ke panggung mereka selalu introduce Alvernia Liu, anak putrinya Miss Mary Riana. Yes. Jadi that's one of the hardest thing that I have to go through. Like not go through, cuman one of the thing I have to overcome karena I cannot just live under my mom's name. Aku harus membuat nama untuk diri saya sendiri agar I can be who I am instead of being my mom's daughter. So jadi beberapa tahun ini saya lebih aktif di aktivitas di luar sekolah untuk building a name for myself, making my own book, making something that I'm really passionate about, agar orang-orang juga tahu bahwa saya adalah Alvernia Liu dan bukan hanya putrinya Miss Mary Riana gitu aja Oke. sih. Yes. Oke, kebetulan kamu bicarakan tentang ini. Orang kenal begitu banyak orang kenal Mary Riana. Yes. Tapi siapakah sebenarnya sosok Alvernia Liu di balik Mary Riana? Yeah, I think aku similar banget kayak mama. We both really like speaking. Kita suka Yeah. banget interact sama orang lain, inspiring hope, dan ya aku bener-bener mirip banget sama mama. Tapi one thing that makes me and my mother different itu my mom lebih ke big impact, lebih berbicara ke ribuan audiens, jutaan. Kalau saya lebih ke small connections with people. Jadi
contohnya dengan CoinQuest ini kan saya membuat sebuah CoinQuest movement, CoinQuest Go to School, di mana saya mengunjungi beberapa sekolah di sekitar Jawa, dan di situ tuh saya tidak hanya membagikan seminar di atas panggung, tapi benar-benar in that 1 hour saya memastikan bahwa saya bisa berbicara dengan most of the students there. Terus benar-benar tanya, kamu mau mimpinya mau jadi apa? And I can help them bikin plan yang lebih clear agar mereka bisa mencapai goal-goal mereka yang mereka inginkan. Karena di sekolah-sekolah yang saya kunjungi juga mereka not as privileged. Mereka mungkin sekolahnya juga nggak punya fasilitas yang bagus. Jadi they don't have this mindset that they can be whoever they want to. Iya. Jadi that's the thing that I love most, yang mungkin berbeda sama my mom. Karena my mom itu lebih ke giving impact to a very large amount of people, tapi for me I like to give to specific, kayak lebih building connection sama each person, so that ya these people that I talk to benar-benar bisa belajar something new from me, and they can like apply the lessons in their lives too. Saling melengkapi sama mama lah ya. Iya. Tapi kalau sekarang misalnya ditanya gini, kalau kamu bukan lahir sebagai anaknya, maksudnya Mary Riana, artinya kalau Avenia ini kan ada figur mama, papa yang jadi role model. Artinya mereka your mentor lah. Yes. Dan sekali lahir lingkungannya seperti itu. Tapi kalau misalnya sekarang bukan terlahir sebagai putrinya Mary Riana, kira-kira Avenia ini akan punya cita-cita apa? Karena kan sekarang ini kan udah mulai ketemu nih jalurnya, because you have a mentor. Yes, Jadi benar. kamu tahu, oh impact ini akan seperti apa, oke aku akan seperti ini. Iya. Tapi kalau misalnya terlahir sebagai, mungkin kayak sekarang orang-orang lagi ribut pewaris, perintis, mungkin basic mom, basic father yang pekerja biasa gitu. Kira-kira Avenia punya cita-cita apa? Pernah terpikir nggak gitu? That's a hard question sih, Yeah. yang nggak pernah kepikiran. Yeah. Iya. Karena I think my parents itu have a huge impact on me dari kecil. Mereka udah kayak support banget, udah like very involved in my life. Jadi semua hal yang saya lakukan itu because I looked up to my parents gitu. Yes. Tapi one activity yang saya sangat berbeda sama both my parents adalah I really love arts. Jadi aku suka banget ngelukis, aku suka banget writing poems, and just art in general, bikin video, edit video. So maybe kalau misalnya I was born in like a basic mom with a basic dad, then I probably would have went to that direction, karena itu something that I find enjoyable. Tapi honestly kalau dipikir-pikir lagi, at the end of the day kayaknya aku masih bakal lebih suka speaking deh, lebih suka public speaking, just doing the Apakah things that I jadi do. artis gitu? Art Oh, maksudnya artist. karena kok lihat dirimu ada art. Mungkin sebagai hobi aja, tapi Hobi kalau aja ya. cita-cita mungkin masih enggak sih, ya. Iya. Nah bicara CoinQuest nih, Koko tuh sampai saya nandain nih ya. Sebenarnya kamu ada kasih nih di buku ini, lucu loh, ada dolarnya kayak gini ya. Bookmark. Tapi gini, credit cards the tempting tool. Ya. Apa arti credit card buat seorang Avenia ini? Jadi Karena banyak sekali loh pertanyaan tentang credit card ini. iya, Sangat tempting, aku setuju. Punya, kayaknya langsung bisa beli deh, iPhone atau apapun ya. betul. Tetapi memang dibalik itu, sebuah pertanggungjawaban ditunggu kan. Gitu. Buat seorang Avenelio, apa arti kartu kredit? Untuk saya kartu kredit adalah sebuah hope, because Hope. yes, Wow. even though it might seem kayak confusing, karena banyak orang kan pikir credit card itu justru kayak it's bad, don't use credit cards, nanti nggak bisa dibayar lagi atau lebih susah. Tapi for me justru itu sesuatu yang bagus, karena misalnya kalau mau buka bisnis tapi nggak punya uang modalnya, kan kita melewati credit card mungkin kita bisa memiliki, like we can start first, and after that if you really believe that you can do it, then ya bisa Why not? dibalikin, Yeah. bisa dikasih Utang lagi. sehat. Exactly. Ya. Yeah. Asal penggunaannya bukan untuk konsumtif ya. Yes, Untuk putaran. definitely. Berarti buat kamu hope itu adalah mungkin kita, let's say mau buka, let's say kedai bakmi, kita perlu mesin pembuat mie-nya kan. Buat beli mesinnya boleh. Karena dia Iya. bisa menghasilkan gitu ya. For you, credit card kalau kamu dikasih hari ini, credit card limitnya 100 juta. Kira-kira kamu mau ngapain? Apa ya? You say hope, right?
Yes, Ya? hope. Ya, apa itu hope-nya? Mungkin for me, I'm going to reinvest it back to CoinQuest karena I really do think that CoinQuest itu sesuatu yang saya ingin expand even more karena saya percaya bahwa CoinQuest ini membawa positive impact to the Positive schools impact. that I go to. Jadi mungkin kalau bisa dapat credit card, aku bisa print lebih banyak buku, terus mungkin Print bisa, lebih banyak buku. ya I can kayak produce even more things agar bisa dibagikan ke lebih banyak orang lagi, bisa memberikan lebih banyak impact and stuff like that. Iya. Yeah, so Aku something nggak along nyangka those kamu bakalan lines. jawab hope loh. Because hope itu bikin Koko langsung remind your mom. Oh, Your mom once say, hope itu adalah help one person every day. oh, Ya, so beautiful. yes. Jadi, Kok Tommy yakin ini buku yang luar biasa. Thank you. Oke. Nah, pernah nggak Alvin itu ngerasa kayak ragu nih ngejalankan dari menulis buku Uh-uh. sama sekolah, terus pernah nggak ngeragu dalam melangkah kayak ngerasa kayak ini bener nggak sih jalan yang sebenarnya aku pilih? Apa jangan-jangan cuman karena aku anaknya Miss Mary Riana, sosok yang luar biasa, harus menjadi sosok yang luar biasa juga nih. Pernah nggak ngerasa seperti itu? Tuntutan gitu. Ada tuntutan. Iya. Oh, for me kayak my parents dari dulu nggak pernah expect me to be like them sih. Dari dulu mereka udah selalu what do you want? Mereka selalu prioritize what I want to do and what I'm passionate in. Makanya saya sama my brother itu beda banget karena we both like different things. Itu menunjukkan bahwa orang tua saya itu nggak terlalu like really Pressure. really Nge-push. ya nge-push a specific direction gitu. Jadi ragu sih selalu ada ragu in the things I do. Mungkin like I'm worried that my book sebenarnya pas launching aku takut banget kayak nggak ada yang beli. Tapi in every keraguan itu pasti as long as you have support, everything will go well. Dan ternyata pas book launch itu yang di acara Inspira Fest, aku print 100 buku semuanya sold out on that day. So Wow. obviously even though raguan itu kayak people think it's a negative thing, tapi yeah, it's actually a good thing because by that then you can really feel more grateful kalau misalnya it doesn't happen. Jadi yeah, even though keraguan, I do experience a lot of keraguan, tapi I'm very glad that my parents sama the people around me masih aja support saya dan memberikan saya kayak assurance in every worry. Oke, dalam perjalanan Conquest, ada nggak sisi yang paling emosional saat kamu bikin buku itu? Ataupun mungkin dalam hidup ini sebagai seorang putrinya motivator, kamu menemukan ternyata sebagai remaja itu ada loh menghadapi sisi-sisi yang cukup gelap gitu. Bikin seorang Avenia bertanya lagi gitu. What's my purpose? Mungkin salah satunya adalah ketika kan CoinQuest ini very time consuming. I have to put a Iya. lot of effort, a Iya. lot of time into it. Kamu Dan wawancara orang-orang hebat iya, banyak loh di sini. exactly. Terus kayak nulisnya untuk bikin satu buku itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama. So as a teenager yang a lot of people mungkin expect teenagers ya seru-seruan aja, have fun in high school sebelum kuliah. Tapi I have kayak my friends pada hangout terus aku malah di rumah studying kayak bikin buku gitu. Iya. Sometimes kayak ngerasa sedih juga kayak oh FOMO gitu kan, kayak emang harus banget sih kayak gini kan, is it worth sacrificing my time with my friends and like not being able to hang out with my friends untuk hal ini. Jadi pas saat itu apalagi sebelum selesai bikin bukunya itu very very hard sih karena kayak I don't even know if it's gonna be successful. Aku nggak punya sebuah bukti bahwa ini akan menjadi sesuatu yang besar. Jadi masih ada banyak keraguan and I'm putting a lot of effort and I'm sacrificing a lot of things. Jadi pas saat itu ya I was just very worried, kepikiran apa yang mungkin orang-orang lain juga katakan kayak Iya. is Vern being so antisocial atau mungkin kayak ya terlalu nerdy gitulah, masa Iya. weekend di rumah writing a Iya. book. Nerd kan Iya itu. kan. Jadi ya honestly kayaknya itu sih yang paling susah at that moment. Tapi after I publish my book and after I do everything else, akhirnya it's all worth it. Yeah, So worth it ya. it's all worth it. Kok Tommy nanyanya lebih tajam deh. Pernah dibully nggak? Bully enggak sih. Nggak I don't pernah? think so. Bully nggak pernah. Cuman Oke. pastinya like kayak ada kata-kata kayak Iya. mungkin ya terlalu serius atau boring atau kayak Iya. Kamu orangnya nggak asik.
Iya iya, yes Iya, kayak gitu sih. iya. Iya, jadi mungkin bukan bully, cuman ya kayak those type of words juga affects me sometimes karena Oh, aku really care about what people think. Jadi iya. kalau misalnya aku dipikir kayak nggak seru, nggak Hmm, asik gitu, kan juga kayak agak ya ya, sakit juga burden lah juga gitu ya. ya. Like I feel the need to fit in, I feel the need to Hmm, like be liked by other people. So things like that are the biggest challenge for me sih. hmm. Tapi kayak what I mentioned before, as long as I have a group of friends yang bener-bener support, doing and reassuring me in every path that I go, akhirnya semuanya worth it. And aku juga masih memiliki teman-teman yang sangat supportive, yang sangat-sangat bisa membantu saya gitu. Oke, di balik semua itu ya, Venia, Koko penasaran tetap sih. Kamu bikin buku ini, Conquest ini, kamu tuh banyak loh bicara dengan orang-orang yang hebat. Terus Koko juga lihat kamu ada bikin podcast. Dan terus terang gini, buat aku ya, in my opinion, orang-orang yang datang itu kalau sama mamamu, aku nggak heran. Mereka bisa interaksi dengan baik. Heeh. But nggak gampang juga kan buat kamu yang mungkin mungkin pertama kali ketemu atau mungkin 1-2 kali ketemu dikenalin mama di Iya, acara, tapi kamu harus interaksi sama mereka. betul. Itu pertanyaan Koko yang pertama. Yang kedua adalah di dalam perjalanan, kamu kan juga jumpa banyak orang kan, Mm-mm. yang kadang-kadang langsung kayak mau akrab sama kamu dan kamu harus kayak punya satu settle gitu ya, Iya. harus bagaimana bersikap sebagai putri daripada mama, tapi juga seorang Avenia Liu yang memang lagi contoh ya, let's say kayak di TED Talk. Itu nggak gampang kan Iya. bicara di depan orang yang begitu banyak orang Yes. asing, bahkan sama sekali bukan kayak Koko gini yang bisa support, Mm. memandang. Mungkin ada yang masih mikir gitu, mungkin ada juga yang Iya. mata-mata yang menatap dengan asing gitu kan. Wah, you anyway masih muda gitu kan. Mm-mm. Bagaimana kamu mengatasi itu semua? Justru I saw this quote, I don't know di mana, tapi this quote bener-bener kayak like I resonate with it. Yaitu kalau misalnya kamu di sebuah like you're doing something different than Yes. everyone else, you're the odd one out, it means you're doing something right. Sih. Karena Oke. you cannot just live your life trying to fit in. Kalau misalnya kamu berbeda, kamu adalah kayak the youngest speaker, it means you're doing something right. For example, if you none other teenagers interview kayak podcast orang-orang terkenal, tapi I did. Hmm. Artinya perbedaan itu bukan sesuatu yang buruk, tapi justru is something good. It means that I'm doing something different. I'm Yeah. doing something yang nggak sama-sama aja kayak with everyone else. So a mindset like that helps me go through it karena it means that ya just because it's not the same kayak teman-teman saya nggak berarti bahwa it's something odd. Yeah. Justru itu sesuatu yang bagus karena saya berani untuk keluar dari zona nyaman saya. Stand out. Stand out. Like you cannot just live your life trying to fit in because once you stand out itu benar-benar you get to maximize your full potential. Ya. Oke. Wah. Kalau tadi dengan ceritanya kayaknya perjalanannya indah banget ya. Boleh dong sharingin apa momen paling berkesan yang masih sampai sekarang kalau diceritain tuh emosinya masih dapet banget gitu. Momen paling terkesan itu pas in one of my Coin Quest go to school itu kan aku ke sekolah ini kayak bener-bener they didn't really have good facility, kayak mereka nggak punya meja, mereka kayak cuman kursi kayu, and then anak ini kayak went up to me, dia punya mimpi untuk menjadi guru, tapi dia pas nanya saya justru dia bilang how do you spell kayak teacher, terus malah diketawain kayak teman-temannya gitu. So then kayak agak ironic sih karena teman-temannya bilang kayak masa mau jadi guru tapi nggak bisa like spelling, basic spelling gitu, nggak bisa don't even know how to write, how do you expect to be a teacher. Tapi that moment was very emotional for me karena it's amazing to see kayak anak kecil pun punya mimpi yang sangat besar, even though kayak mereka belum bisa menulis, mereka nggak bisa kayak even do the basic spelling, tapi they have that dream inside of them. And not a lot of schools sebenarnya bisa ngelihat potensi itu. Jadi from that moment aku bisa melihat bahwa ada banyak anak di Indonesia or even in the world yang punya potensi, yang punya a dream, tapi gara-gara no one acknowledge them, mereka nggak bisa become that person. So ever since then, I made it my mission to help other people kayak recognize their dream and to encourage them to follow that dream. Kenalilah mimpimu. Yes. Kenapa? Karena even though you think it's impossible, if there's a will, pasti there's a way, and
eventually mereka pasti akan bisa mendapatkan mimpi mereka. Oke. Wow, misinya Yes. bagus banget. Misinya bagus. Boleh nanya dong, apa rencana 5-10 tahun ke depan? Ini kan sudah nulis buku udah, Hmm. bikin podcast udah. Terus rencana nextnya apa nih? Nextnya, I think honestly sekarang cuman just making it even bigger. Kayak kalau misalnya sekarang udah memiliki dampak ke my community, I want to make an even bigger impact. Karena aku punya mimpi untuk sekolah di luar negeri. Jadi I really really hope mungkin Coin Quest ini bisa menjadi sesuatu yang global even. Aku bisa membantu anak-anak yang gak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. So I hope to like use my education nanti kalau misalnya sekolah di luar negeri atau my connections agar saya bisa make that happen and I can reach even more people so that more kids can learn about financial literacy and the power of dreaming. Oke. Nah, kalau gitu sekarang gini, kan di luar sana sekarang lagi banyak isu tentang bullying kan, dan juga mental health gitu ya. Yes. Ada nggak saran dari Avenia buat teman-teman yang nonton podcast ini, yang tadi kamu bilang bahwa kadang-kadang orang punya mimpi loh, tapi mimpinya itu akhirnya dimatikan karena lingkungannya dia tidak Iya. memberikan kesempatan buat dia. Orang yang menghadapi bullying, orang yang menghadapi tekanan seperti ini, kira-kira kalau Avenia pengen memberikan pesan seperti apa? Mungkin pesannya adalah kayak you cannot control what people say. Pasti di dunia ini mungkin ada aja kayak orang yang hate you or orang yang dislike you. Tapi I know one person yang no matter what you do, nggak terserah kamu mau ngapain, mau bikin kesalahan, I know one person that will never ever hate you, yaitu Tuhan Yesus. Karena no matter what you do, He'll always be there for you. Dan meskipun it feels like the whole world is against you, mungkin semua orang, kamu merasa bahwa semua orang itu nggak di sisi kamu, tapi you know that one person, which is Him up there, He will always be by your side. Dan kalau ada masalah apapun, He's always there for you gitu sih. Oke, Yes. itu perjalanan iman ya, perjalanan Yes. iman. Apakah kamu punya cerita tentang perjalanan iman ini yang bikin kamu bisa mengatakan hal seperti ini? For me, I think Jesus has always been there for me kayak di setiap tantangan, setiap worry, as long as I kayak pray, terus aku pernah berdoa dan every time I have a worry, berdoa ke Tuhan Yesus, speak to me. And then I open my Bible, selalu the Bible verse always resonates with what I'm feeling gitu. Jadi for me sih, as long as someone is open enough to open that door, pasti He can speak through you as long as you just open your mind and be willing to listen to Him. Jadi misalnya I always tell this to my friends, kayak kalau mereka punya masalah, selalu just reach out to God karena Dia pasti akan memberikan solusi yang terbaik dan Dia akan memastikan bahwa everything will be okay at the end. But somehow kan against it, kadang-kadang bilang begini, Avenia, be rasional lah. Kita kalau bicara based on data, and you bicara based on iman. Apakah pesannya Avenia ini berarti gini, di dalam hal yang memang kamu sudah di luar batas kemampuan kamu harus menemukan imanmu, Yes. gitu ya, faith, your faith gitu ya. Yeah. Oke. Ya, metode yang sangat simple, but sangat deep sih memang. Yes. Kadang-kadang di luar kemampuan ya, betul. Kalau ngomongin media sosial, Mm. kalau kita lihat sekarang kan eranya nih ya, Uh-uh. banyak orang yang namanya butuh validasi. Oh yes. Topik yang keren banget, validasi. Kalau menurut seorang Alvenia sendiri gimana pandangannya? Kan Oh. apalagi sosok anak dari seorang public figure. Aku sih kalau sama friend group aku, everyone knows that I'm a very words of affirmation girl. Aku butuh banget validasi, and like itu bener-bener like everything I do, I really need that validation from the people I love. Terus kalau misalnya nggak dapat validasi, malah kayak ngerasa sedikit sedih gitu, even though it's not healthy. Tapi for me sih, I found a way to cope with it. Jadi karena saya tahu saya adalah seorang yang butuh banyak validasi, I try to make it in good use. Jadi whenever I feel something like that, aku selalu membuat sesuatu yang I do something good, because when I do something good and I know that it makes them feel happy, that's my validation. Asalkan I know that
the impact I make itu useful for other people, itu udah menjadi validasi untuk saya untuk terus keep on going with what I'm doing. So ya mungkin validasi bisa dilihat in a negative side. Mungkin a lot of social media bilang kayak validasi itu nggak bagus karena why relying on other people, itu justru nyusahin diri sendiri. Tapi kalau misalnya we can frame that validation into something good and something good that you do every day, seperti membantu orang atau misalnya doing something positive, akhirnya that validation justru bisa membuat sesuatu yang like beautiful. So even though I crave validation, I don't try to push it down. I don't try to ignore that that's a part of me. Tapi justru I need to make sure bahwa saya bisa go through that feeling without it being negative gitu. Kalau tadi kan ngomongin ada fan group ya, Iya. pernah nggak ada satu keputusan tapi dari fan group justru yang ngasih tahu? Suatu keputusan. Mostly sih kalau kayak keputusan kecil selalu dari my friend group. Karena misalnya kalau misalnya mau beli sepatu baru, aku inget every time aku ke shop terus my mother mau beli sesuatu untuk aku selalu bilang, mama tunggu dulu dong, aku tanya temen aku dulu ini yang mana yang bagus, Merah atau biru. iya merah atau biru, yang ini atau yang itu. So like kalau small things I always ask my friends and they always give me the best advice. Tapi ya for big things yang bener punya impact on my life, yeah, we have to learn to make our own decisions karena we know who we truly are. Other people can't make that decision for us. Yeah. Yeah. Jadi validasi just a mirror, Yes. not an identity. Ya, validasi itu adalah sebuah cerminan saja. Ya, kita bercermin, kita perlu cermin kan untuk mengkonfirm apakah kita sudah rapi. Yeah. Tapi itu bukan identitas kita. Yes. Nah, bicara tentang kemarin malam baru saja Koko dapat hadiah dari Mama, buku The Mentor. Ya, dan ini Mama ada Papa, nama Papa di sini. Kalau Koko sih lihat buku The Mentor ini, menurut Kotomi ya pasti insight-nya luar biasa karena salah satu mantan presiden kita. Cuman dalam perjalanan Koko tertarik pengen tahu Okay. who is the mentor in Avenia life? Siapakah mentor di dalam hidupnya Avenia? For me, pastinya Papa Mama. Papa Mama is definitely a huge mentor in my life. Tapi I also have this answer yang menurut saya lebih akurat. Even though my parents are my main mentors in my life, tapi sebenarnya every person I meet adalah mentor saya. Contohnya setiap person yang saya ketemu pasti ada satu hal yang saya ambil dari their personality or their like good side. Contohnya dari Kotomi, aku belajar menjadi lebih kayak supportive, menjadi lebih nice. Itu kan I think I look up to you. Terus kalau misalnya ketemu another person, contohnya kayak a new student yang baru datang ke my school, itu I also pick up something from them, kayak oh bajunya bagus, mungkin I can try adapting to that style. So even though my parents are my main mentors in my life, tapi I'm also a person gara-gara every person that I meet gave me an impact juga. Jadi I have a lot of mentors, which is basically everyone in my life and all the good sides that they have that I try to take from them. Tapi my main mentor is definitely my parents. Like your parents, oke. Tapi mentor validasi pasti bukan Papa. Karena Papa nggak punya media sosial. Is that right? Yes. Is that right? Because I looking for your Papa punya media sosial. I don't find it gitu loh. Iya. I just wanna say thank you and tiap kali aku hanya bisa say thank you di WA aja nggak bisa lainnya. Satu yang menarik kemarin Koko ketemu sama Mas Raffi Ahmad. Aku lihat dia begitu banyak kadang-kadang, ya boleh dibilang apalagi dia masuk ke dunia politik semakin banyak hujatan yang ke dia. Tapi kalau boleh tahu dari Avenia, kamu kan kebetulan sempat podcast sama dia. Ini sisi menariknya. Kamu bilang, aku jumpa banyak orang dan aku bisa lihat good side-nya dan buat aku mereka tetap adalah seorang mentor. Iya. Nah, dari Mas Raffi Ahmad, apa yang Avenia dapetin? Untuk Good side-nya. for me gampang banget itu pasti karena dia sangat positif and he's very flexible. Dulu itu sebenarnya dia kayak kalau nggak salah dia kerja sebagai TV host and he was able to adapt, kayak dia cepet banget flexibility-nya dari TV host bisa jadi celebrity, bisa jadi YouTuber, bisa jadi ini, sekarang jadi di dunia politics. So ya investor juga. Apa saja dikerjakan itu. Exactly. Jadi itu salah satu yang I really look up to him for, itu karena dia bisa banget adapt and he can really be flexible tergantung what the situation needs. Jadi
definitely that's one thing from Kak Raffi Ahmad yang I Banyak kan adore. yang bilang gini, harus niche. Ibarat konten Hmm, aja kan harus niche, iya, tetapi adaptif ini penting buat seorang yes, Athenia ya. Jadi artinya pastinya. kita niche boleh, tapi jangan sampai tidak adaptif. Nah, Mm-mm. bicara tentang validasi tadi, oke? Kamu bilang validasi itu bagus. Yes. Sementara mayoritas bilang validasi itu adalah dasar lu pencari validasi ya, Uh-uh. urusan apapun itu. Dan Koko bilang kamu bisa membalik situasi itu dengan baik. Uh, Nah, bicara validasi itu kan artinya tolak titik ukuran ya mm, untuk apa kerjaan yang kita kerjakan ini apakah oke gitu ya. yes. Nah, bagaimana ketika justru validasi yang kamu dapetin itu buruk? Hmm, Pernah dihujat orang belum? belum, Belum. belum. Dan jangan coba-coba. Oke. Tetapi pasti pernah teman-teman ada yang pernah ngomong kan, aduh Mm, aku kok ngomong kayak gini, aku langsung di komen atau mungkin iya, iya. dengar-dengar gitu ya. Kira-kira apa pesannya Avenia buat mereka yang menghadapi tekanan sosial hujatan ini? Soalnya gini loh Hmm, Avenia, sampai banyak anak muda itu akhirnya sampai ya, let's say iya, kalau iya. di pip suara itu mereka mengakhiri segala-galanya Mm-mm. just because satu komen tuh. Iya sih. Yes, ya kan, purpose Uh-uh. of life-nya langsung tiba-tiba hilang begitu saja. Apa pesan Avenia Leo yang begitu positif menanggapi tentang validasi? Oke, kalau untuk saya, Hmm, validasi itu definitely a thing yang pastinya semua orang juga inginkan. Tapi mm-mm, satu hal yang kita harus ingat adalah who is the one giving you that validation. Kalau misalnya itu semua komentar yang kamu aja nggak tahu siapa, dan kenapa harus dipikirin gitu. iya, iya. Tapi kalau bener-bener from people yang you care about, yang support you, mungkin validasi itu yang mungkin terlihat sebagai komentar negatif, tapi kalau papa mama bilang itu nggak bener, mungkin they just want the best for you. Yes. Jadi pertama-tama always look at who's giving you that validation. Jadi kamu bisa tahu bahwa itu sebenarnya konstruktif atau justru destruktif Yes, gitu. gitu ya. Yes. Kalau dari orang yang mencintai kamu, kemungkinan besar itu adalah konstruktif. Yes. Dengarkanlah dengan baik, koreksi. Mm-mm. Tapi kalau dari yang logonya aja abu-abu gitu ya, Iya. yang masih masa depannya aja dia aja sendiri nggak jelas dengan masa depannya masih abu-abu, Iya. jadi nggak usah didengerin. Iya. Tapi pertanyaan lebih dalam lagi adalah kalau ada yang komentar di tempat Instagramnya dan TikToknya Avenia, hal yang buruk, hujatan, and whatever apapun itu, akan kamu delete nggak? Menurut saya sih Atau kamu biarkan saja? tergantung. 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 Kenapa? Karena Heeh. I know that people are followers. Everyone are followers. People in the world are followers. Kalau misalnya ada satu orang aja lihat komentar negatif, pasti mereka lebih likely untuk ya kasih pesan negatif juga. Iya. Jadi kalau misalnya itu hal yang sangat buruk, hal yang sangat bisa gampang untuk diikuti, I would delete it. Karena nanti malah lebih banyak orang mengikuti Misalnya aja dia for fun, menghina, iya. misalnya let's say kepala negara, Mm-mm. nah itu kita harus mendelete ya karena itu Iya. provokatif kan ya, Iya, tapi kalau misalnya itu sesuatu yang personal ya lah, let's say. personal or like not so, yang nggak terlalu buruk atau apa gitu, yang mungkin orang lain juga nggak bakal ngikutin, dan ya Nah, udah let's say lah, biarin Koko aja. langsung sekarang deh, nah, enak kamu mamanya kaya, papanya kaya, ya misalnya gitu, nah, itu kita nggak harus delete dong. Iya ya. nggak sih, Iya. ya biarin aja karena aja. ya Dan kalau Kotomi sih saya malah blessing ya, saya mendoakan yes. papa mamamu juga bisa, bapak mamaku, let's say gitu ya. Kalau kalau mungkin teman-teman lihat ya di tempatnya Kotomi gitu, saya membalik keadaan sih, aku blessing Yes. gitu loh orang-orang itu. Tapi kalau Avenia, kira-kira Avenia akan jawab apa? Kalau Koko kan Koko blessing, kalau Avenia akan kamu biarkan saja atau kamu tanggapi? pastinya nggak ditanggapi sih. Tidak Kayak ditanggapi. mereka Why selalu, just tidak tanggapi. I think kalau ada orang kasih komentar negatif itu mereka mau perhatian gitu. Pasti they want a response from you. Selalu diprovokatif agar ya orangnya bakal marah terus bakal kasih komentar balik terus nanti malah jadi ya adu-aduan gitu. Jadi whenever there's hate comment pasti jangan nanggepin karena that's what they want. The best thing you can do ya seperti kok Tommy bilang selalu doain mereka. Hopefully mereka bisa nyadar bahwa hal yang mereka lakukan itu sebenarnya nggak baik and they can eventually be a better person in the future. So far 80% sih Avenia dari haters become my follower. Really? Iya itu it works sih. Oh. Jadi dia satu kali dia bilang gini,
Aku sudah hate kamu so many time dan aku caci maki dirimu, kenapa kamu nggak pernah balas aku satu kali pun? Oh. Terus aku bilang, untuk apa? Aku hanya nambah luka kan, yang aku mau hanya nambah doa. Oh Ya iya. udah, that's so simple. Oh, that's so Oke, nice. pastinya sudah ada pertanyaan yang penasaran di wajahnya, udah penasaran sama Alvenia. Aku tuh penasaran gini loh, Hmm, kalau menurut seorang Alvenia nih ya, usianya masih muda ya, Yes. hampir 17 tahun berarti ya, Iya. ini kan 17 tahun. Apa hal yang nggak boleh terlewatkan untuk anak muda di usia seperti Alvenia? Nggak boleh terlewatkan. Eh, kayaknya for me it's just making friends. Kayak pastinya being friend itu nggak boleh terlewatkan. iya, karena mungkin kayak hangout bisa dilewatin, or like events sekolah yang mungkin nggak terlalu penting untuk my future bisa dilewatin kadang-kadang. Ya. Tapi making friends, making that connection itu sesuatu yang kalau Making friends. yes, kalau remaja itu penting banget karena pastinya semua juga tahu remaja itu very very ya. Situasinya sangat-sangat challenging. Exactly, iya. Terus kayak kita juga membutuhkan support yang sangat banyak compared to kalau kita masih anak kecil atau udah dewasa. Remaja itu that critical point yang kita membutuhkan support yang paling banyak. Jadi for me satu hal yang pasti nggak bisa dilewatin adalah untuk membuat connections, making friends, agar kita memiliki that support system no matter what we do. So that's one thing that I find really helpful. Aku masih grateful banget bisa punya a support system and my friends at school. Aku kalau misalnya ada masalah bisa just talk to them, hang out with them, and just like have fun lah as a teenager juga. Jadi having friends definitely something that everyone should do. Berarti kalau gitu apa arti teman atau sahabat nih buat seorang Alvenia? For me, seorang sahabat adalah seseorang yang also wants the best for you. Kayak memiliki a dream so that you can reach your dream. Karena a lot of sahabat itu mungkin cuman mau seru-seruan aja, cuman mau hangout doang, nongkrong bareng. Tapi what I call my true friends adalah ketika mereka memprioritaskan masa depan saya dan masa depan mereka juga. So when for example, misalnya sebenarnya kita planning hangout minggu ini, tapi aku ada ujian Senin depan. Mungkin other people bakal marah kayak, apa sih kan kita udah planning this for so long, terus kamu malah nggak bisa, what kind of friend are you? Tapi for me, a friend itu yang bisa mengerti your situation and know that that's something future, terus justru malah bilang, yuk mau belajar bareng nggak? Atau justru kayak, okay, I'll pray for you for your exam, semoga bisa sukses. Nah itu adalah teman sejati, yaitu teman yang bisa mendukung your dreams and your futures. Oke. Yes. Ngomongin temen nih, pengen tahu gimana cara membagi waktu antara waktu sekolah, waktu teman, dan waktu-waktu yang lain. Oh my gosh, itu jujur satu tantangan juga yang sampai sekarang aku pun nggak punya jawabannya. Cuman ya, I always make sure to have a balance lah, gak boleh satu hal yang terus-terusan. For my family, I know how to do it karena my parents itu punya sistem di mana setiap hari kita harus punya family time sejam, at least 1 jam. Jadi pas malam hari kita selalu nonton movie together. Tapi kalau misalnya sibuk seperti kemarin, my parents sibuk, artinya utang 1 jam, hari ini 2 jam gitu. Jadi having that system gitu, kita bisa pastikan bahwa every day or at least kita masih meluangkan waktu untuk keluarga kita gitu. So I also sometimes do that with my friends. Kalau misalnya hari ini minggu ini aku belum hangout sama temen aku, artinya mungkin minggu depan saya harus hangout 1 jam ekstra atau 2 jam ekstra untuk meluangkan waktu sama teman saya. Jadi something like that can keep you more balanced lah. Jadi kamu bisa lebih balancing your time for school work sama juga personal connections. Oke. Dan ini obrolan yang luar biasa sih dari seorang anak muda yang dapetin Thank insight you. pastinya luar biasa banyak. Dan teman-teman di sini pastinya kan kita udah sering ya, mamanya Avenia, Miss Meridiana kasih message yang powerful buat jutaan orang. Dan kalau Kotomi nanyakan kembali pesan Avenia buat teman-teman sini semua, rasanya juga udah berulang kali kita dengar gitu ya. Tapi di edisi Ahava spesial kali ini, Kotomi mau tutup pertanyaan dari teman-teman. Aku mau Avenia bikin sesuatu yang spesial. Jadi gini. Oke. Seorang Avenia Liu memberikan pesan buat Mary Riana. Apa pesan itu? Oh, I did not expect that. Apa ya?
Pesan. What you gonna say to your mom? Actually yang mungkin sehari-hari biasa kamu nggak sempat ngomong. Okay, I think for my mom, I want her to know that mungkin she do a lot of things in her life yang she doesn't even know how great that is. Mungkin gara-gara dia udah punya so many achievements, she doesn't recognize betapa banyaknya like awards and a lot of achievement that she has done. So I want to reassure her and tell her one more time that I am very very proud of what she can become, and no matter how big she become in the future, saya berharap bahwa she still realizes that at least ada me, my dad, and my brother that will always be there for her and will always be proud of her. Karena I know that pastinya kalau udah punya audience yang sangat banyak, you kind of kayak udah kebiasaan kan ya, you don't feel like it's something special anymore. But trust me, what you do as my mom and also as a speaker itu sesuatu yang luar biasa, not a lot of people can do. So I want her to be proud of herself, and I want her to really really know that everyone loves her, and especially me, and I hope that she knows that and she's proud of herself too. Okay. Dan apa pesan Avenia Liu buat papa? Buat papa, buat papa, for me I want to say kayak I think a lot of the things yang aku bisa lakuin sekarang at this young age itu gara-gara papa. Karena at times when it's hard, at times where I don't know what to do, papa selalu yang kasih tahu step by step apa yang saya harus lakukan. So I want to know that meskipun meskipun it doesn't show that I appreciate his comments or his feedback sometimes, tapi I want him to know that part of my success is not because of me, tapi it's actually because of him. It's actually the things that he guided me through, it's the things that he teach me, the things that he encouraged me to do yang sebenarnya allows me to do all these amazing stuff at such a young age. Jadi I just want to say like thank you to my dad. There's nothing else I want to say karena yeah, he should really know that part of my success is truly because of him. Okay. Ada satu orang yang jarang sekali tampil di publik dan dia adalah orang yang sangat spesial. Dia tampan orangnya tapi pendiam dan boleh bilang sampai di acaranya kita Success Forum saja dia baca buku gitu ya. Yaitu adiknya daripada Avenia, ya kan? Iya. Apa pesan Avenia buat sang dedek tercinta ini? Apa ya? Mungkin ya enjoy your times being 13 years old. Nanti pas sudah 14, you're gonna do so many more stuff. Just enjoy your time when you're 13. Karena yeah, I'm really really excited to see what my brother can do. Karena I know that even I did a lot of these things and I'm very proud of myself. Tapi I know that my brother itu has a way bigger potential, that I know he can achieve way more things than me. Jadi there's nothing else I have to say except that I'm very very excited to see what person he can become at my age or even earlier gitu. Iya. Yes. Didampingin sama teman yang lebih muda yaitu Asre dan punya narasumber yang masih belasan tahun tapi luar biasa. Thank Pastinya you. memberikan sukacita tersendiri buat Kotomi hari ini di Hafal Podcast. Satu pesan yang Kotomi dapatkan dari sepanjang podcast ini, teman-teman semua, dalam hidup ini tidak ada salahnya kita mencari validasi. Dan Avenia Liu sudah memberikan tentang apa arti validasi yang positif. Tapi dari semua yang disampaikan, Kotomi bisa mendapatkan satu kalimat yang bisa menjadi punchword buat teman-teman semua adalah kita hidup boleh mencari validasi, tapi percayalah, validasi yang terindah adalah validasi dari keluarga. Terima kasih, kita akan ketemu lagi dalam podcast AHAFA berikutnya bersama narasumber yang luar biasa. Thank you, Avenia. Thank you ko. Thank you. Thank you.